Shalom sahabat Bahana yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali dalam ruang karena Dia di Bahana Channel ini. Nah, bersyukur untuk kali ini saya ditemani narasumber yang saya percaya sahabat Bahana dan pemirsa sudah mengenal atau sudah pernah berjumpa beliau lewat program ini juga. Tapi pada tahun yang lalu ketika pandemi masih kuat-kuatnya, saya hadirkan beliau. Nah, kali ini beliau hadir kembali tapi tidak sendirian, melainkan ditemani atau didampingi dengan istri tercinta. Karena kali ini kita akan lebih banyak ngobrol seputar kehidupan keluarga, khususnya pernikahan hambanya suami istri ini. Dan saya percaya apa yang di-sharingkan oleh hambanya bersama istri akan memberikan inspirasi, memberikan role model, contoh teladan bagaimana harusnya pasangan-pasangan keluarga Kristen khususnya itu menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang indah, yang diberkati Tuhan, sehingga bisa menghadirkan istilahnya keluargaku, surgaku di rumah masing-masing. Nah, saya tidak akan berlama-lama memperkenalkan hambanya dan tidak perlu saya perkenalkan ulang, karena saya langsung akan menyapa beliau, yaitu Pastor Roni Daud Simeon dan istri Ibu Nancy Limantono. Shalom Pak Roni dan Bu Nancy. Shalom warga kerajaan, sahabat Bahana, puji nama Tuhan, senang bisa jumpa lagi. Dan saya ditemani dengan istri saya yang sebentar lagi akan datang karena barusan ngurusin cucu. Ini kami baru datang ke Los Angeles. Jadi ini podcast dibuat, saya ada di LA, jadi lagi kangen-kangennya sama cucu ini. Jadi, dan dia akan menemani saya sebentar lagi. Senang sekali bisa jumpa lagi. Terima kasih Pak Roni untuk waktunya di tengah kesibukan acara keluarga di Amerika. Saya ganggu ini waktu liburan bersama cucu tercinta dan anak-anak. Sekarang sudah menjadi opa ini ya. Opa cucu yang baru 10 bulan. Panggilannya apa ini cucu terhadap Pak Roni? Opa, engkong atau opa atau opa, opa. Iya. Opa dan oma. Opa dan oma. Wah, turut berbahagia saya Pak dengan kehadiran cucu di keluarga Pak Roni. Dulu orang bilang kalau ntar punya cucu perhatiannya akan lebih banyak ke cucu daripada anak-anak. Dalam hati saya enggak kalau anak ya anak, cucu ya cucu. Ternyata benar. Jadi itu sering terjadi. Iya. Cucu. Sampai saya ngomong sama anak saya, sorry ya kalau papa mama ini kok lebih banyak menanyakan cucu daripada kalian. Betul. Ya, ikut senang melihat Pak Roni dan Bu Nancy bisa bersama cucu tercinta sekarang. Baik Pak Roni, kita akan mulai obrolan kita kali ini. Beda dengan tema yang sebelumnya tentunya. Kita akan lebih banyak ngobrol seperti saya katakan tadi seputar kehidupan keluarga, pernikahan Pak Roni dan Bu Nancy. Nah, baik Pak, untuk mengawali percakapan ini, saya mau tanya nih, sebelum saling bertemu nih dan akhirnya saling berkomitmen untuk berjalan bersama antara Pak Roni dan Bu Nancy, sebenarnya waktu itu apa sih yang dikerjakan, dijalani pada masa-masa sebelum kedua insan ini dipersatukan Tuhan dalam ikatan cinta, yang kemudian berlanjut kepada hubungan yang serius sampai pernikahan? Kira-kira waktu itu apa yang Pak Roni lakukan, Bu Nancy lakukan? Jadi waktu itu saya sedang kuliah sambil bekerja, ya. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi Universitas Airlangga, Kota Surabaya. Saya bekerja di kantor akuntan gitu. Lalu Nancy itu adalah dia kuliah di Universitas Petra. Di Petra, Surabaya. Lalu kemudian kita dipertemukan itu Pak di Surabaya Praise Center. Persekutuan doa yang waktu itu tahun 87, 88, 89 itu terbesar di Indonesia. Betul. Dan kita singkat cerita
bertemunya di situ. Di situ, oke. Dan itu Witin Trisno Jalaran Soko Kulino. Karena saya tidak jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Nancy istri saya. Dia lagi ada di depan kita ini ya, lagi biasa perempuan ngurusi kulkas lah, ngurusi cucu lah, wira-wiri. Kalau di Amerika ini kan semua kerja sendiri ya. Iya. Saya pun saja, Pak. Okay. Saya baru vakum terus ngepel. Di Indonesia saya lakukan. Sambil olahraga ya. Iya betul. Jadi jadi saya udah sering ketemu dalam pelayanan, tapi tidak timbul rasa cinta ya. Benih cinta itu baru berikutnya setelah beberapa bulan Tuhan tanamkan itu, dan tentunya saya berdoa, lalu kemudian setelah yakin bahwa ini kehendak Tuhan lewat doa tadi, karena makanya saya mau pesan buat generasi muda untuk teman hidup harus bawa dalam doa ya, bukan sekedar senang, libatkan Tuhan. Amin. Seperti itu. Karena waktu itu sebelum bertobat saya bolak-balik pacaran, Pak. Kecil-kecil gini laku juga lumayan lah. Tapi cara dunia, setelah saya bertobat tahun 87 saya bertobat, sungguh-sungguh saya nggak mau pacaran lagi yang biasa, tapi saya mencari kehendak Tuhan. Sampai akhirnya ketemulah Nancy ini. Dan akhirnya lewat doa itu saya tahu bahwa Tuhan ingin dia menjadi istri saya. Seperti baru saya melakukan PDKT gitu ya, jadi bukan sebaliknya gitu ya. Waktu itu kalau boleh, Pak isi saya juga cerita mungkin ya, ini lagi sebentar, Pak Roni. Maaf pemirsa, soalnya lagi ngurusin cucu juga. Kalau bulan sih. Tapi Pak Roni, maaf kata, waktu itu Pak Roni sudah pelayanan belum di SPC itu, di Surabaya Praise Center tahun-tahun ya, itu? saya sebagai pemimpin pujian, Pak. Oh, sebagai di Surabaya Praise Center. worship leader. Oke. Dan juga kita satu gereja gitu loh ceritanya. Waktu itu yang sekarang tuh Mawar Saron Cempaka Surabaya itu. Oke. Iya. Dulu namanya Betani Cempaka Betani dulu. Cempaka ya. Ya, sekarang kan Mawar Saron ya. Iya. Gitu. Kalau Bu Nancy sendiri waktu itu apa yang dilakukan? Nah. Kenapa Pak? Sorry. Waktu itu Bu Nancy apa yang dilakukan sebelum akhirnya ketemu hati dengan Pak Roni ini? Oh, saya pelayanan kreatif ministry. Oh, creative Jadi ministry. saya menari Pak Haryono. Pinter nari Pak. Saya jatuh cinta pada dia waktu dia nari malah. Mantap. Nari sama ngajar sekolah minggu gitu. Jadi kan karena kan kita sama-sama pelayanan di SPC Surabaya Praise Center tersebut. Nah, ada salah satu teman kami yang teman dekatnya Pak Roni, teman dekat saya. Dia itu apa ya, kalau bahasa Surabayanya bahasa kuno di jorok-jorokin gitulah ya. Pacok gitu loh Pak. Nah, terus ceritanya saya dulu kalau ke SPC naik motor, tapi kalau pulang malam ada acara khusus, dia bilang mau sama saya, dia bilang gitu. Ternyata di dalam mobil sudah ada dia Pak, gitu. Gitu, ternyata dia juga jorok-jorokin sama kami. Nah, mulai dari situlah semakin dekat kita. Oke. Waktu itu SPC setahu saya di Gosket ya kalau nggak salah. Betul ya. Hari Jumat. Iya. Kita di Jogja kan juga mengikuti perkembangan presenter di Surabaya ini. Waktu itu ribuan yang hadir setiap kali ada presenter ya. Dan ini cocok lah saya rasa, yang satu pemimpin pujian, yang satu penari. Akhirnya Tuhan pertemukan. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak Roni dan Bu Nancy, apa yang membuat Pak Roni dan juga Bu Nancy kemudian menjatuhkan pilihan hati nih terhadap satu sama lain sebagai calon pasangan hidup ini sampai akhirnya masuk dalam pernikahan? Apa yang menjadi daya tarik Pak Roni terhadap Bu Nancy? Sebaliknya apa yang menjadi daya tarik Bu Nancy terhadap Pak Roni ini? Ya, saya pertama melihat dia takut Tuhan ya. Oke, ya. Takut Tuhan, cinta Tuhan, terlibat melayani Tuhan. Gitu. Itu yang pertama yang utama, saya pesan di hati saya seperti itu. Lalu yang berikutnya ya tentu saya lihat tipe saya gitu loh, wanita yang cantik, tipikal Pak Roni.
Ya. Ya, jadi ya itu hal yang seperti itu muncul di dalam diri saya seperti itu. Tapi memang yang pertama saya lihat dia sangat cinta Takut Tuhan, cinta takut Tuhan. Tuhan, Ya. melayani dengan giat gitu loh Pak. Saya Iya, perhatikan. iya. Itu ada daya tarik pesona tersendiri itu yang seperti itu. Selain memang dia cantik ya dan apa namanya dia bisa jaga diri baik-baik, lembut, keibuan, Sangat kelihatan Bu Nancy. ya keibuan banget gitu loh. Sementara saya ini orang Surabaya bilang pencilaan gitu ya, wah gitu. At that time waktu itu ya, dan saya lihat wah ini kok menenteramkan hati seperti itu ya. Jadi bicaranya pun lembut, tidak apa kemana-mana gitu. Ya itulah. Itu dari dan Pak saya Roni, mulai ketika saya suka ya saya bawa dalam doa. Ya, amin. Itu dari Pak Roni ya. Kalau dari Bu Nancy, apa yang menjadi daya tarik dari Pak Roni ini? Kalau waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus tuh awalnya SMP sih ya. Dulu tuh ada zaman pelajar di Surabaya. Pak Haryono mungkin pernah dengar ya. Nah, namanya Robert, terus kemudian Didi, Pak Yuwono, dan teman-teman itu. Nah, dari SMP sejak saya percaya Tuhan itu saya sudah punya dalam hati. Kayak Tuhan aku tuh kepingin cowok ya, gimana cowok tuh rame. Saya tuh suka cowok yang rame Pak, nggak suka cowok yang diem gitu. Terus sukanya, nggak tahu ya, tiap orang kan punya beda idealismenya masing-masing. Buat saya pribadi, saya tuh suka yang bedanya usia 8 tahun. Terus yang pinter main musik, yang suka anak kecil, dan yang kali ini kriteria kali ini jangan diketawain ya. Kan saya tuh suka cowok tuh pokoknya harus bisa setir mobil, harus bisa berenang gitu, harus pinter nyanyi gitu dah. Suka anak kecil. Suka anak kecil. Makanya pada waktu saya ketemu Pak Roni, jadi udah bukanlah sombong yang mengenang masa lalu, banyaklah setiap, bukan hanya malam minggu Pak Haryono, hari-hari biasa banyak cowok ngapel. Tapi kalau saya tanya umurnya, kayaknya cuma setahun, 2 tahun lebih tua, nggak masuk hitungan lah, kayak gini. Oh ya saya lupa, yang pertama kan takut Tuhan dan melayani. Nah, pada waktu saya lihat Pak Roni, dia takut Tuhan, dia melayani, dia pinter main musik, dia lucu orangnya, dan dia rame. Dia kadang-kadang untuk di SPC ya Pak, bisa sebentar di sini, tahu-tahu suaranya hahaha di ujung sana, tahu-tahu dari sana, tahu-tahu dari sana. Wah ini ideal banget buat saya. Rame banget, nggak bisa diem gitu. Dan terus suka anak kecil juga ya Bu ya? Iya, suka anak kecil. Dia pintar main musik, pintar dia bisa berenang, dia bisa setir mobil, dia pintar ngerayu papi saya. Kan papi saya nggak setuju dulunya, tapi dia ambil hati papi saya. Jadi semua. Kalau orang Surabaya bilang gini Pak, cili aree, sadu aneh. Kecil orangnya, tendangannya gitu. Jadi kenapa mulanya ya karena Pak Roni rame, selisih 8 tahun, pinter main musik, suka anak kecil, pinter nyanyi, gitu dah. Kriteria rohani? Kriteria pastinya takut Tuhan, Roh Kudus, melayani Tuhan. Jadi kriteria yang Bu Nancy harapkan semuanya dipenuhi dalam diri Pak Roni waktu itu, luar biasa. Memang sama ini Pak Haryono, mungkin bisa kasih masukan buat anak muda yang boleh loh kita tuh minta sama Tuhan kalau kita kepingin apa, sampaikan. Karena Tuhan tuh menghargai kerinduan hati kita, gitu loh. Baik, betul sekali. Sampai orang kan berpikir, oh nggak usah ngerepotin Tuhan lah. Enggak, itu sampaikan, gitu. Ya. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah kamu mendapat. Ketok pintu akan dibukakan. Saya jadi ingat buku yang dulu lama sekali ditulis oleh almarhum Yonggi-cho, Dimensi Keempat itu. Kalau kita merindukan sesuatu, maka harus dirinci detail. Apa yang menjadi ciri-ciri yang kita harapkan tentang pekerjaan atau tentang calon teman hidup, itu harus dirinci, dan Bu Nancy alami itu. Wah, luar biasa. Nah, sekarang sebenarnya siapa sih waktu itu yang lebih duluan jatuh hati? Apakah Pak Roni terhadap Bu Nancy dulu, atau Bu Nancy kepada Pak Roni, atau dua-duanya barengan? Ini siapa dulu nih? Silakan. Ini terpaksa harus buka rahasia ini. Harus. Rahasia ini. Jadi waktu berjalannya waktu setelah kami jadian, tiba-tiba muncullah pengakuan dari dia. Ya kamu ngaku sekarang.
kayaknya bukan setelah jadian, udah setelah nikah baru nolnya. Oh ya, setelah menikah baru dia Iya. buat pengakuan. Coba Iya, apa jadi- pengakuannya? Jadi saya, karena semua kriteria ada pada dia kan. Betul. Cuma Ya, anak saya protes satu, Pak Haryono, saya lupa. Anak saya protes, kenapa sih Mama lupa minta Tuhan satu? Kan Tuhan menghargai keinginan Mama. Semua Tuhan turutin. Satu Mama lupa minta Tuhan yang tinggi, katanya gitu. Jadinya dapat yang imut-imut seperti ini. Nah, siapa duluan? Oh iya, siapa yang duluan suka? Nah, kemudian setelah nikah baru dong saya bilang. Karena semuanya ada pada kamu, jadi aku tuh diam-diam suka sama kamu. Wow. Tapi karena saya orangnya kan pemalu, Pak. Jadi Iya. ya saya simpen aja gitu. Sampai ya akhirnya pada waktu dia menyatakan diri, saya juga nggak langsung oh, Pak. Karena walaupun saya suka, saya bilang tunggu Jual ya. mahal, Pak. Saya mengungkapkan cinta itu, Pak. Dia bilang gini, bukannya aku ya atau tidak, tapi aku harus berdoa. Padahal, Pak, dia sudah suka, Pak. Tapi saya tahu apa namanya, suruh berdoa. Oh, ya sebelumnya kan saya sudah dapat arahan dari Roh Kudus. Ya, itu jawaban standar formal seperti itulah. Ya, itu bagus juga supaya menimbulkan kesan tidak murahan gitu ya. Yes, Gak tepat. gampangan. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan sebenarnya Bu Nancy memang sudah punya punya rasa terhadap Pak Roni setelah menemukan semua kriteria, dan saya yakin kriteria yang ditanyakan anak tadi kok tidak minta tinggi itu tidak diberikan Tuhan di situ. Sengaja Ya, memang tidak. betul, Pak Haryono, Sengaja setuju. dihapus kriteria harus tinggi itu. Saya, Pak. Kalau dapat tinggi enggak podcast gini, Pak. Iya ya. Nah, Pak, mungkin sekarang lebih lanjut ya setelah semuanya jadi berjalan sampai akhirnya memutuskan masuk ke pernikahan. Nah, saya mau tanya ini ketika saat pernikahan ini ya. Bisa diceritakan sedikit enggak di sini suasana kemeriahan atau mungkin juga barangkali ya ketegangan saat acara pesta pernikahan itu berlangsung. Menurut kalau nggak salah itu diadakan di Surabaya pada 20 September tahun 92 ya, 1992. Betul sekali. Ini berarti mau memasuki usia 30 tahun pernikahan ini. Betul sekali. Baik Pak Roni, mungkin Bu Nancy bisa ceritakan apa sih kemeriahan waktu pesta pernikahan atau ketegangannya ini? Ini kan mungkin kita perlu tahu begini. ini. Mertua saya itu Papi Nancy ini, Ya. singkat cerita pertama menjanjikan bahwa akan dibiayai semua pesta pernikahan. Ya. Dan dia sudah punya uang khusus. Hmm. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba uang tersebut itu dipinjam oleh family Ya. untuk kepentingan bisnis, Hmm. dan waktu dijanjikan segera dikembalikan ternyata tidak ditepati, Oh. sehingga tidak ada uang sama sekali. Hmm. Dan akhirnya mertua saya bilang, karena mertua saya waktu itu tidak percaya Yesus, Hmm. dia bilang, sebelumnya dibilang gini, Papi yang buat pesta, Papi undang penari Taiwan. Bapak penyanyi penari Taiwan itu tahu aja nyanyi sambil ni ai wo ijen pe wo ani wa pe, itu kan buka baju satu-satu, Pak. Kan itu padahal yang kita undang kan hamba-hamba Tuhan, nanti duduk di depan dan itu kan saya nggak bisa bayangkan. Tapi saya nggak punya cukup uang untuk bisa bikin pesta, karena mertua saya maunya pesta besar, pesta meja. Ya. 80 meja, berarti 800 orang, Pak. Oke. Udah, tapi kita berdoa sampai dapat berita bahwa uangnya Papi itu yang dipinjam itu nggak dikembalikan. Nggak kembali, oke. Nyerahlah Papi dan membuat saya dengan dia berlutut berdoa minta Tuhan sebagai sumber gembala agung itu menyediakan. Karena orang tua saya juga bukan orang tua yang kaya, sederhana, juga tidak bisa menyediakan. Saya datang kepada Bapak Surgawi dan saya dapat ayat Mazmur 23 itu, Pak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku itu. Kan ada, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Ada terjemahan lain dikatakan, ia menyediakan pesta-pesta bagiku di hadapan lawanku. Pesta-pesta loh, Pak. Saya berkata, amin Tuhan, pesta-pesta. Kan? Nah, puji Tuhan di restoran namanya Nanyen gitu ya. Waktu itu Pasar Atum, Surabaya, diperbolehkan menyelenggarakan pesta pernikahan
Dan pembayarannya sesudah pesta pernikahan. Boleh, Pak. Oke. Wah. Wah. Jadi saya melangkah dengan iman, ya, dan Bapak rohani saya, Pak Arifin berkata, Ya, ya. waktu saya sampaikan kesulitan ini, Pak Arifin berkata, kamu orang miskin atau orang kaya? Dia tanya sama saya gitu. Saya berkata, saya orang kaya. Yes. Bapak itu raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Dari Pak Arifin mengatakan, ya kalau kamu yakin kamu orang percaya, orang kaya, maka kamu harus yakin Tuhan menyediakan. Gitu. Melangkah dengan iman, Pak. Saya yakin kalau melangkahkan kaki baru sungai Yordan terbelah jadi dua kan. Iya, Nah, iya. kata Pak, pesta pernikahan itu 80 meja penuh semua, Pak. Full. Wow. Tapi karena uangnya dicek orang, Pak. Oh ya, akhirnya, karena uang mertua saya itu nggak dikembalikan, dicek orang, akibatnya seluruh acara diserahkan ke kami. Jadi kita batalin penyanyi Taiwannya, kita full betul-betul acara rohani, Pak. Yang menjadi MC Saudara Victor Daud Parakrimela, ya. Lalu ya jadi sangat rohani lah, di suasana rohani walaupun Diubah seperti tim itu ya. SPT. kuncinya tim Surabaya Presenter apa semua. Jadi ujian penyembahan kepada Tuhan. Walaupun yang datang itu dari pihak keluarga saya kan, dari pihak papa saya itu ada yang keluarga yang saudara sepupu kita gitu, Pak, Iya, ya. iya. Datang semuanya, tapi kita dengan cara seperti itu. Dan ternyata setelah penuh 80 meja yang 800 orang itu, Pak. Nah kan saya melayani di Mawar Syaron itu, Pak. Betul, Ya, iya. ternyata mereka, Pak, mereka itu ada kebaktian sore juga gitu. Setelah ibadah, mereka datang gemruduk, Pak, ya. Berduyun-duyun. Ternyata harus buka meja baru 8 meja lagi, Pak. Jadi di atas kursi pelaminan itu kami berdua gini, saya langsung lihat, kok lihat orang-orang di sana buka blum. Udah saya diberitahu tambah 8 lagi, soalnya ada tamunya datang lagi 80 orang, Pak, dari Mawar Syaron itu, Pak. Lalu saya sampai berdiri, Pak, setengah berdiri gini, Pak, dan saya lihat, saya bilang sama dia, nih, saya panggil dia Noni kan, nih buka meja baru nih, karena kita tahu kita ini bayarnya bagaimana kan. Tapi ini loh, Jehovah Jireh. Amin. Ya, Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Yes. Setia dengan perjanjiannya. Dia engkau menyediakan hidangan pesta-pesta bagiku. Apa yang terjadi, Pak? Selesai pesta itu dan kemudian kakak ipar saya sebagai ketua tim untuk urusan, biasa kalau zaman dulu kan orang bawa kado ataupun angpau itu kan ada tempatnya gitu, Pak. Dia yang tim gitu ya. Dan besoknya itu melaporkan, Pak. Memberitahukan ke kami bahwa berkat uang yang kami terima itu melebihi biaya seluruh pestanya, Pak. Wow, luar biasa. Tidak habis pikir, Pak. Amazing, Melebihi semuanya, bahkan saldo, sampai saldonya itu bisa saya bawa papa mama, papi mami, saudara-saudara terbang ke Mataram, tempat pelayanan saya, Pak. Saya kan sudah mengurus gereja di sana. Di sana. Terbang naik pesawat. Dan kita, Pak, ini yang ajaib Tuhan kita, Pak. Uang tersebut sisanya saya bisa pakai bulan madu di Bali, hotel bintang 5. Terus di Lombok ke hotel bintang 5, di Seraton dulu bulan madu. Lalu yang membuat saya terkesan adalah itu 20 September kan, 27 Septembernya minggu depannya pesta lagi, Pak, di Mataram Pulau Lombok di tempat pelayanan di saya. Mataram, iya. Dan jemaat yang bikin pesta lagi, pakai pakaian pengantin lagi, tapi pakaian yang berbeda lagi. Ya, jadi dua pesta digenapi Tuhan. Digenapi, Saya luar pulang ke Tretes, ke orang tua saya di Tretes, Jawa Timur. Itu ada gembala sidang Pak John Tambingon, beliau sekarang almarhum, sudah dipanggil Tuhan, GPDI, Pak. Bikin pesta lagi, Pak. Jadi kami 3 kali pesta pernikahan. Janji Tuhan digenapi. Tuhan menyediakan. Dari situ saya tahu, Pak, bahwa ke depan, masa depan untuk keluarga aku dan semuanya, aku percaya kalau Tuhan sudah buat ini, maka ke depan akan ada hal yang lebih lagi yang Tuhan akan lakukan pertolongannya. Wow. Itu, Pak. Luar biasa, amazing nih kesaksian. Ngeri sedap. Jadi Pak, pada waktu masih pesta pernikahan di Surabaya, zaman itu nggak usah pakai DP segala ya, Pak, ya?
yang punya Itu percaya. baiknya seharusnya ada DP, Harusnya Pak. ada DP kan? Seharusnya ada. Tapi baiknya sekali ya, saya tahu Tuhan yang menjamah pemilik restoran itu ya. Boleh Pak, ternyata diizinkan. Ya udah kamu pesta aja, nanti bayar maksimal Belakangan. seminggu sesudah pesta. Haleluya. Amin, amin. ini mungkin true story yang ya mungkin satu di antara sekian ribu kisah. Kalau zaman sekarang sulit terjadi. Pak Roni dan Bu Nancy alami ya pertolongan Tuhan, mujizat yang sangat-sangat ya di luar akal pikiran kita. Dan juga tadi ketika ayah Bu Nancy, Papa Bu Nancy atau calon mertua Pak Roni mengalami ditipu, uangnya nggak kembali, justru ada maksud Tuhan untuk membuat suasana pesta yang tadinya tanda petik maaf gemerlap duniawi menjadi rohani sekali. Ya, ada hadirat kemuliaan Tuhan di situ. Ini saya percaya itu campur tangan Tuhan. Coba kalau misalnya semuanya beres, ya penyanyi-penyanyi Taiwan tadi. Iya, buka baju satu Pak, repot. Wah, ini betul. Baik, wah senang nih dengan cerita ini. Nah, kalau bagi Bu Nancy nih setelah pernikahan ya, tentunya setelah pernikahan berarti di Lombok ya, sudah di Mataram. Meskipun Bu Nancy awalnya juga sudah masuk pelayanan, tapi perasaan Bu Nancy di masa awal pernikahan sebagai istri seorang Roni Daud Simeon, hamba Tuhan yang waktu itu sudah dipakai Tuhan secara luar biasa dan begitu luas dampak pelayanannya, awal perasaannya gimana nih Bu? Ketika masa-masa awal pernikahan. Punya Koko ini, punya Koko sekarang suami yang seperti ini. Iya, jadi gini Pak, sekalian ini bersaksi juga bisa jadi tip ya, berkat buat semuanya. Karena silakan. Ada banyak orang itu pada waktu ditugaskan, ayo kamu sekarang menggembalakan, khususnya perempuan ya, jadi istri gembala. Terus mereka langsung aduh takut, sedih banget. Terus tanya Cici atau Cici gitu atau Ibu, dulu gimana sih jadi istri gembala, pengalaman gini-gini. Saya jujur loh Pak ya, kalau dibilang, Cici takut nggak gemeter? Saya loh nggak takut, karena apa? Saya nggak ngerti Pak, karena kan saya tuh menikah umur 20 tahun. Jadi Pak, kita selisih 8 tahun, saya 20 tahun, Pak Roni 28 tahun. Jadi saya itu nggak takut, pokoknya saya itu, kalau ditanya pengalaman loh ya, jujur loh ya Pak Haryono, saya itu masuk ke Lombok, tempat yang sangat sepi, sedangkan saya itu anak Surabaya, kuliah di Petra waktu itu, ya kalau jujur bicara nih, buka rahasia, belum selesai kuliah, sudah diculik duluan gitu Pak. Terus kemudian tinggalnya kami sangat sederhana Pak, kami tinggal di Pastori. Depannya Pastori itu sawah yang luas membentang. Kami dibangunkan Pastori kecil, di tengah-tengahnya gereja sewa yang waktu itu sewa rental car. Jadi nggak ada dindingnya Pak, hanya tiang-tiang. Garasi besar. Bangunin kamar kecil, dapur pun di luar, nggak bisa. Jadi kalau saya buka Pastori itu benar-benar udah sawah gitu ya. Jadi saya itu nggak ada rasa takut karena benar-benar saya tuh nggak ngerti. Pokoknya saya dalam perasaan saya gini, pokoknya aku sekarang bisa tinggal bersama-sama dengan orang yang saya cintai. Kan dulu kita long distance ya Pak ya, saya di Surabaya, Pak Roni di Bali, sampai ke Lombok. Jadi ketemu 2 bulan sekali, itu 3 hari, kadang 3 bulan sekali. Jadi saya masuk pernikahan tuh, saya tuh pikiran saya happy aja, saya bisa tidur dekat sama orang yang saya cintai, gitu aja, polos-polos aja. Jadi saya tuh ya nggak takut karena saya nggak ngerti. Tapi dari situ tuh malah jadi pengalaman loh Pak, orang tuh semakin tahu, semakin takut, semakin ini itu. Jalanin aja, prinsipnya gitu. Nah kan firman Tuhan kan bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan dibayangin hari-harinya gitu. Jalanin aja. Kalau orang Jawa bilang dilakoni aja. Yang penting kalau saya loh Pak ya, kan kalau secara kota kan kota Surabaya lebih gede lah ya dari Lombok. Jangan ngesok lah, jangan ngesok kita tuh, oh dari kota lebih gede, terus kita mau ke meter. Mau ngajarin, ngatur-ngatur, enggak. Saya memulai pelayanan di Lombok, Pak, walaupun saya istrinya Pak Roni, jadi pendamping guru sekolah minggu, Pak. Bahkan ke guru sekolah minggu pun saya enggak langsung berani, maksudnya ngesok gitu, enggak. Padahal kan di Surabaya saya guru sekolah minggu, gitu ya, kurikulum sama. Enggak, Pak, saya jadi pendampingnya aja dulu. Jadi saya tidak ada rasa takut karena saya berpikir saya tinggal bersama orang yang saya cintai, dan kedua saya tidak berbuat sombong
keminter enggak, saya merendahkan diri dulu. Iya, wow. Jadi dari Bu Nancy sudah jalani mawon itu, melakoni mawon, Iya. Pak Jawa bilang itu. Dan tidak ada rasa bagaimana ketakutan atau kecemasan. Yang penting bersama suami yang dicintai dan yang dikasih Tuhan, seperti itu, luar Oh, biasa. sama satu lagi Pak Haryono, Pak Arifin pesen gini, kan saya umur 20 tahun Pak jadi istri gembala. Oke. Sedangkan jemaat yang digembalakan 40 tahun, 50 Usianya tahun. sama orang tua kita. Iya, terus saya pikir aduh gimana ini kalau konseling sempet gimana nih? Pak Arifin bilang gini kepada kami, Nancy ingat ya, kalau kamu dipilih Tuhan jadi istrinya Roni menggembalakan di Lombok, berarti pasti Tuhan kasih sesuatu kemampuan yang bahkan dirimu sendiri tidak berpikir kamu bisa Amin, dan sanggup. amin. Udah, jalanin aja. Gitu, Pak. Ya, ya, ya. Wow, Jadi Pak Arif. pentingnya punya bapak rohani, Betul. punya mentor itu seperti itu, Pak. Itu yang mau Ya. saya katakan, Pak Arifin sebagai papa atau ayah rohani yang sangat betul-betul mengetahui apa yang menjadi kebutuhan Pak Roni dan Bu Nancy dari seluruh Iya. aspek yang diperlukan untuk pelayanan di Lombok. Ibu Gembala muda justru menjadi berkat bagi jemaat-jemaat ibu-ibu yang lebih senior secara usia dan diperlengkapi Tuhan di sana. Wow, terima kasih Pak Roni dan Bu Nancy. Nah Pak, ini di depan saya kan ada buku Pak Roni dan Bu Nancy ya, Keluargaku Surga Ya. ini. Yang sudah menjadi berkat bagi begitu banyak keluarga di Indonesia lewat buku ini. Ya. Nah, saya sedikit membaca di buku ini, Pak. Ada diungkap sekilas ya. Karena di situ Pak Roni menceritakan setelah memasuki pernikahan, Pak Roni dan Bu Nancy berkomitmen serta sepakat untuk dua hal, betul ya? Ya. Ya, yaitu apa? Yang pertama, senantiasa membangun mitsbah keluarga setiap pagi. Itu komitmen sepakat yang berdua. Dan yang kedua, ini yang menarik ini, tidak akan tidur pada malam hari sebelum masalah terselesaikan. Ya, bisa dijelaskan Pak tentang hal tersebut lebih jauh lagi di sini nih. By the grace of God. Apa pentingnya membangun mitsbah keluarga setiap pagi, dan yang kedua keputusan untuk tidak akan tidur pada malam hari sebelum masalah terselesaikan kalau memang ada masalah di sepanjang hari itu. Silakan Pak dan Bu Nancy. Jadi ceritanya setelah pemberkatan nikah siang, terus pesta, Ya, terus malam pertama ini. Nah, malam pertama itu saya bilang sama istri saya, oke. tadi Pak Arifin sudah berkati kita, boleh nggak, mau nggak kamu, kita buat dua komitmen baru lagi. Dua komitmen baru, oke. Ya, yang pertama saya bilang kita harus menyelesaikan setiap masalah. Kalau ada masalah, nggak boleh melewati satu hari. Jadi Betul. sebelum tidur beres dulu. Beres, ya. Ya, karena ayatnya kan bilang jangan sampai Matahari terbenam. marahmu Matahari terbenam matahari sebelum kadam Ya. amarahmu, ya. Lalu kemudian dia bilang, oh aku setuju. Dan saya bilang yang kedua, kita komitmen bangun tidur tiap hari pagi-pagi kita mesbah keluarga, ya. Dan mesbah keluarga dibangun setelah ada pemberesan tentunya ya, kalau ada Betul, masalah. iya. Dan by the grace of God, oleh karena anugerah Tuhan Pak, saya lakukan bersama istri saya sampai tadi pagi. Wow. Ya, mesbah keluarga kami berdua konsisten melakukannya. Konsisten. Karena ya, nanti istri saya akan jelaskan why-nya, kenapa mesbah itu penting. Yes. Lalu kemudian termasuk juga kalau misalnya kita ada konflik, jangan pikir pendeta enggak ada masalah ya. Jangan pikir rumah tangga kami enggak ada masalah, enggak loh. Ya, jujur, pendeta juga manusia gitu ya. Kadang-kala ego saya sebagai laki-laki gitu ya. Kadang-kala menang sendirilah. Ya, kemudian ya tentunya memaksakan kehendak itu Ya, bisa muncul ya, kan. muncul sekali. Atau kemudian si saya juga lagi punya kekesalan hati atau apa gitu. Kita kadang-kala diem-dieman Pak. Ya kalau lagi itu, oh ya loh. Ya kita ada masa-masa kita diem gitu ya. Udah nggak banyak ngomong gitu ya. Karena kalau banyak ngomong khawatir bisa salah kan, nanti tambah jelek. Akhirnya diem-dieman atau kemudian jawabnya ketus.
Saya yang suka jawab ketus. Lalu kemudian, tapi karena komitmen itu, ya, we have to make a commitment and let the commitment make us. Kita harus buat keputusan dan biarlah keputusan itu membentuk kita. Kita akan jadi sesuai keputusan yang kita buat. Nah, begitu kita buat komitmen menyelesaikan masalah, kalau ada masalah sebelum tidur, mau nggak mau saya harus hidupi komitmen itu, Pak. Jadi kalau kita pas ada masalah gitu, malam hari kita selalu bereskan. Ini. Kalau saya yang salah, ya, kita buat jalur komunikasi. Kalau saya yang ngomong, dia harus diem sampai saya selesai ngomong. Begitu saya selesai, gantian dia ngomong, giliran saya yang harus diam. Kenapa diatur begitu? Supaya memahami, oh ternyata dia itu punya reason seperti ini. Kalau nggak ada aturan gitu, Pak, saya ngomong, atau disela dia ngomong, saya sela, rame, Pak, tambah panas. Sahur manuk itu. Ya, gantian bicara itu menolong sekali. Dan akhirnya kalau didapati saya yang salah, saya akan berkata, maafkan aku ya sayang, aku salah. Terus dia juga memaafkan saya, lalu kita berdoa minta ampun buat kesalahan tadi sama Tuhan dan memperbaikinya. Gitu Pak. Dan itu kita lakukan. Dan pokoknya sebelum malam hari, sebelum tidur kita pemberesan. Supaya apa? Besok pagi komitmen yang kedua tambahan tadi itu kita berdua bangun mesbah. Dan puji Tuhan hampir 30 tahun loh Pak. Kita berdua ya. Kayak tadi pagi di Amerika ini, waktu Amerika jam 3 dini hari tadi. Ya, karena apa? Jet lag. Tapi bukan jet lag ya, jet lag perbedaan waktu. Kami berdua terbangun, kami langsung mesbah keluarga tiap hari. Nah, isi saya akan jelaskan gitu. Karena dia itu, karakter itu dia itu ungu 6 Pak. Ungu 6 itu detail, ya cermat gitu ya. Kalau saya ini dia itu karena ungu 6 mikir dulu baru ngomong. Nah, kalau saya ini kuning 6, wah familiar orangnya, ya ada lu nggak rame, ngomong dulu baru mikir. Kita global pandangannya ya. Nah sekarang isi saya jelaskan. Silakan Bu Nancy, kenapa pentingnya itu? Keluarga, iya Pak. Karena gini, singkatnya aja. Pada suatu kali kalau kita baca ayat Ayub ya Pak ya, suatu kali kan terjadi konferensi. Di situ ternyata datang penyusup. Konferensinya antara Tuhan dan anak-anak Tuhan. Penyusupnya ada iblis. Tuhan tanya sama iblis, dari mana kamu? Terus kemudian Ayub menjawab dari perjalanan keliling dan menjelajah bumi. Iblis menjawab. Iya, iblisnya menjawab. Kalau kita tanya lagi misalnya nih antar kita, memang dia menjelajah bumi mau ngapain? Emang mau cari kuliner? Atau mau cari angle yang bagus supaya difoto untuk upload di Instagram? Atau mau cari apakah? Seharusnya iblis itu berjalan keliling kan justru untuk mencari mangsa. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, iblis itu berjalan sekeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Nah, sekarang kita lihat pada waktu Yesus hidup di muka bumi ini, Pak, apakah dia juga berusaha untuk menjatuhkan Yesus? Iya. Nah, contohnya pada waktu dia mencobai Yesus 3 kali. Nah, pada waktu itu kan kita tahu semua akhirnya bahwa Yesus menang dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita baca dalam Lukas 4 ayat 13, di situ dikatakan iblis mundur daripadanya tapi menunggu waktu yang baik untuk kembali menyerang. Dia cerita, dia Yesus menang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kita kembali lagi kepada Ayub. Nah, Ayub di dalam firman Tuhan berkata, apakah kamu melihat hambaku Ayub ya, please ya? Oh, kelihatan dia saleh, dia takut Tuhan, dia jujur. Terus kemudian iblis jawab, ya jelas aja dia takut Tuhan, dia jujur, saleh. Karena bukankah dia kalau tidak mendapat apa-apa, apakah dia tetap takut Tuhan? Nah, saya dapati apa-apanya ini berarti iblis itu selama ini sudah mendatangkan apa-apa, tapi nggak bisa Pak. Apa-apanya itu yang baik atau yang buruk? Yang buruk, karena firman Tuhan berkata di ayat selanjutnya, bukankah engkau yang menaruh pagar sekeliling, gitu ya, atas Ayub, atas rumahnya, atas segala yang milikinya. Jadi rupanya selama ini Pak, iblis itu sudah berusaha menyerang, ngincer, sudah berusaha jatuhkan, rugi, bencana, malapetaka, tapi nggak bisa karena iblis bilang ada pagar, gitu. Nah, jadi rupanya kita mau tahu dong, apa yang membuat ada pagar buat perlindungan buat seisi keluarga kita. Dalam ayat 1 ayat ke-5 dikatakan bahwa
Ayub itu senantiasa bangun setiap pagi mempersembahkan mezbah. Mesbah. Dia menguduskan anak-anaknya. anaknya. Nah, suami-suami, ayah-ayah, ingat loh ya, suami atau ayah itu adalah imam dalam Imam, keluarga, betul. imam, nabi, raja. Imam kepala. Imam kepala. Jadi ingat ya, tadi dikatakan kan Ayub menguduskan. Yesus pun menguduskan dirinya demi murid-muridnya. Makanya di sini kita lihat kenapa sih harus mezbah? Karena suami menguduskan istri dan anak-anak. Ada pagar perlindungan dari Tuhan. Kita nggak bisa loh Pak 24 jam sekali setiap waktu meneliti anak. Orang Tirsa, anak saya punya cucu saya yang pertama ini udah kayaknya 24 jam matanya ke Zion deh. Beberapa waktu yang kira-kira sebulan yang lalu, Pines Pak, paku payung masuk di mulut Pak. Oke. Tinggal ditelan baru bisa operasi deh itu. Mana mungkin sih kita orang tua bisa 24 jam jaga. Iya, iya. Justru tapi dengan mezbah keluarga itu ada pagar perlindungan Pagar buat anak perlindungan cucu. yang sempurna. Nah, terus yang kedua, yang terakhir adalah kenapa sih kita harus mezbah keluarga? Di dalam kita kan tubuh jiwa roh ya Pak. Tubuh bersatu lewat seks, hubungan seks. Roh bersatu lewat satu baptisan, satu Kristus. Yes. Tapi yang sering ribut Satu tuh suami Tuhan, istri. satu baptisan. Itu roh satu. Ya. Tapi yang sering ribut suami istri itu di mana Pak? Jiwa, betul. pikiran, perasaan, Ya. kehendak, hobi, pola makan, culture, pola asuh, semua kan Pak Roni penyayang anjing. Saya nggak suka sama anjing, Pak. Ribut begitu. Gitu ya. Nah, justru firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul, murid-murid pertama itu mereka berdoa bersama. Iya. Ketika berdoa bersama, apa yang terjadi? Mereka sehati, Sejiwa. sepikir, sejiwa, sepakat. Makanya mezbah keluarga itu doa bersama sehingga kita bisa sehati sejiwa sepakat. Amin. Itu. Jadi itu Dan listening. kuncinya satu ya Pak, komitmen dan konsisten. Iya. Betul sekali. Jadi itu yang mendasari Pak Roni dan Bu Nancy 30 tahun ini berjalan dalam pernikahan tetap menjaga komitmen awal di hari pertama pernikahan itu sampai hari ini dengan membangun mezbah keluarga tiap pagi bahkan sampai hari ini dan juga terus komitmen untuk menyelesaikan persoalan antara suami istri sebelum matahari terbenam atau sebelum tidur malam. Ini luar biasa. Dan kenapa mezbah keluarga penting itu rupanya menjadi pagar perlindungan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang bisa dijaga Tuhan karena kita punya keterbatasan untuk mengawasi anak atau mengawasi suami atau istri, tapi lewat mezbah keluarga dijamin pasti ada penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua itu menyatukan hati yang menjadi sejiwa, sehati, sepikir lewat mezbah keluarga. Saya percaya sharing Pak Roni, Bu Nancy ya bukannya memberikan wawasan ini, bukannya memberikan inspirasi, tapi ini menguatkan setiap keluarga-keluarga dimanapun yang menyaksikan kesaksian Pak Roni dan Bu Nancy. Terima kasih, luar biasa nih. Nah Pak, sekarang kan setelah berjalan hampir 30 tahun ya usia pernikahan, dengan dikaruniai 3 putra-putri yang sudah beranjak dewasa, dan cucu sekarang ini yang 10 bulan ya, yang lucu-lucunya, yang saya lihat ikuti postingan Facebooknya Bu Nancy, senantiasa dirindukan cucu yang di Amerika. Iya, ini luar biasa. Nah sekarang persoalannya kan gini, apa sih yang menjadi resep, menjadi kiat sehingga hidup pernikahan Pak Roni dan Bu Nancy kalau saya perhatikan sampai detik ini setelah 30 tahun pernikahan dengan bahkan sudah mendapat cucu seperti ini, kok tetap terlihat sangat harmonis ini dan begitu mesra sampai hari ini. Biasanya kan kalau orang sudah semakin usia pernikahannya semakin lama, panjang, itu cenderungnya kan hubungan suami istri sudah kayak seperti apa ya? Seperti saya pernah mendapati bahkan si suami tidur di kamar yang satu, istri tidur di kamar yang lain. Udah rasanya kok malah nggak bisa menyatu. Tapi kan ini model yang sangat luar biasa dari Pak Roni dan Bu Nancy. 30 tahun tapi tetap harmonis, bahkan tetap mesra. Kiatnya apa Pak Roni dan Bu Nancy? Supaya ini juga bisa dibagikan pada sahabat Bahana dimanapun berada. Silakan Pak, Bu. Ya, jadi kalau bahasa Yunaninya pernikahan itu kan gamneo, Pak. Gamneo itu akar katanya gem, batu permata, yang mengacu kepada proses pembentukannya berlian. Betul. Nah, berlian itu berasal dari apa namanya
fosil yang ribuan tahun ya jatuh ke tanah, lalu kena himpitan tanah, kena panas bumi, kena tekanan bumi, kena tekanan bumi. Ribuan tahun kemudian dia berubah menjadi batu bara. Di batu bara, kemudian kena panas bumi, kena tekanan bumi, gesekan bumi dan sebagainya, berubah menjadi berlian. Dan itu pun lewat proses lagi. Betul. Sehingga menghasilkan berlian yang berkualitas itu ada 4C kan Pak ya. C yang pertama itu karat, C yang kedua itu color, warna, C yang ketiga itu cutting, potongannya, C yang keempat itu adalah clarity-nya, kecemerlangannya, kejernihannya, ya. Nah, makanya pernikahan tuh kayak proses pembentukan berlian, jadi nggak bisa sak-sak gitu, ya. Dalam satu hari, masih sebuah proses yang kita harus saling belajar ya, berdua, belajar mengenali pribadi pasangan kita. Belajar mengenali kekuatan dan kelemahan pasangan kita masing-masing. Itu perlu proses panjang memang Pak, pernikahan itu. Ya, dan itu sebuah seni yang harus kita pelajari terus-menerus gitu ya. Nah, tapi saya belajar bahwa kalau berlian itu punya 4C disebut berlian berkualitas, maka pernikahan juga yang berkualitas harus ada 4C-nya ya. Wow. C yang pertama itu apa itu? Yaitu tadi covenant. Jadi bukan cuma komitmen tapi covenant. Bahasa Inggris janji itu ada 3 level ya. Level paling rendah itu promise, janji biasa. Bisa batal kalau ada alasan yang kuat. Ya. Tadi misalnya kita janjian ayo podcast, tapi tiba-tiba misalnya saya sakit gitu. Terus kita nggak jadi. Halangan mendadak. Ya. Ada alasan kan? Bisa batal. Tapi level yang kedua namanya komitmen. Komitmen itu janji yang nggak bisa dibatalkan, sumpah. Itulah komitmen pernikahan, janji nikah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, covenant, perjanjian Tuhan buat kita. Yes. Tuhan melakukan perjanjiannya, tapi manusia harus meresponi kan untuk mentaatinya. Hingga ikatan perjanjian terbangun. Nah, dalam pernikahan kita perlu punya covenant dengan Tuhan. Ya, jadi makanya kalau kita gereja kami itu kalau pemberkatan nikah selalu ada perjamuan kudus Pak. Ya, setelah janji nikah. Karena kita mau meningkat covenant-nya dengan Tuhan. Jadi covenant, ikatan perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, C yang kedua itu adalah Christ likeness. Ada keserupaan dengan Tuhan. Dengan Kristus. Oke. Kejadian 1 ayat yang ke-26 kan, baiklah kita membuat manusia yang serupa segambar. Jadi tujuan utama hidup kita, termasuk pernikahan kita, bukan supaya jadi kaya, bukan jadi terkenal. Boleh saja kaya, boleh terkenal, tapi itu bukan tujuan hidup utama. Tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kau, Yesus. Amin. Itu keserupaan Kristus, Christ likeness. Okay. Kita harus terus pelayanan kita, rumah tangga kita, atau apapun kita lakukan, apakah semakin hari membawa semakin menyerupai Kristus, itu harus menjadi evaluasi tiap hari. Dan itu harus kita lakukan. Yang ketiga adalah Christ center. Kristus jadi pusat dari segala sesuatu. Pusat ya, bukan pelayanan, bukan uang. Kristus itu sendiri jadi pusat. Ya, baru yang keempat C ya. Nah, ini yang banyak dilupakan suami istri yang Bapak tadi bilang itu. Tidurnya pisah-pisah, tidur sama anak-anak, sama cucu. Yang keempat ini courtship. Courtship. C yang keempat courtship itu pacaran, Pak. Oke. Arti courtship itu pacaran. Nah, saya punya istilah PSKP. Menikah itu pacaran sepanjang kehidupan pernikahan. Wah. Jadi jangan cuma pacaran waktu sebelum pemberkatan. Sesudah pemberkatan pacaran jalan terus. Jadi saya kalau kenalkan istri saya, Nancy ini, saya tidak bilang, oh ini istri saya mantan pacar. Banyak suami kenalkan istrinya ke saya gitu. Dalam hati saya kasihan istrinya ya. Seharusnya bilang, ini istri saya, dia pacar saya. Nah, saya mau beritahu kepada bapak-bapak di sini bahwa wanita itu, semua wanita, sorry istri saya harus handle cucu lagi ini. Wanita itu suka ini loh, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nah itu ya, pacaran terus ya. Nah itu rahasia yang kami lakukan, Pak. Luar biasa Pak Roni, terima kasih untuk nilai-nilai yang dibagikan, bagaimana bisa membuat
hubungan suami istri begitu harmonis, mesra, langgeng sampai kapanpun dengan 4C itu covenant, ya Christ likeness, Christ center, dan courtship. Nah ini yang mestinya harus dilakukan, dipraktekkan oleh setiap keluarga-keluarga suami istri tentunya, ya memiliki suasana pacaran seumur hidup sampai maut memisahkan kan. Kalau perjanjian nikah kan kecuali maut, berarti sampai maut memisahkan, atau kita berharap sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti. Luar biasa. Nah, Pak Roni, ya terima kasih untuk waktunya di tengah kesibukan di luar negeri. Saya ganggu tanda petik lewat ya ngobrolan podcast ini. Nah, mungkin sebelum kita sampai kepada penghujung dari perbincangan kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya juga sampaikan, tanyakan kepada Pak Roni. Nah, kalau saya lihat kan Pak Roni sekarang dan Bu Nancy, ini andai kata nanti pertengahan Juli kembali ke Jakarta, kan berarti tinggal berdua lagi nih di rumah, di apartemen ini. Tinggal pacaran berdua. Terus. Nah, apa yang mau dilakukan di hari-hari ke depan setelah di rumah gini hanya tinggal berduaan saja? Tetap kemesraan ini dibangun atau ada hal lain yang mau dilakukan berdua? Silakan Pak. Ya, kami berdua selalu berdoa supaya Roh Kudus jadikan kami ini pelaksana kehendak Tuhan. Amin. Jadi buat kami seperti Tuhan Yesus waktu murid-muridnya bawa roti makanan ketika dia telah menjangkau jiwa perempuan Samaria itu di Yohanes pasal 4. Betul. Yesus bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi kami berdua, kami ingin ya hidup kami berdua ini menjadi pelaksana kehendak Tuhan, ya kehendak Bapa saja, dan kami mau menyelesaikan itu. Dan kami banyak waktu berdua, jadi pacarannya lebih enak Pak, apalagi apartemen kan modelnya L4 tuh lu lagi tapi menyenangkan kita berdua. Terus tentunya kami akan terus saya mau berkarya Pak, saya mau gali, saya mau tulis buku lagi yang namanya Kingdom Family, ya. Sahabat Bahana tolong nantikan. Saya harap dalam waktu 2 bulan ini sudah selesai. Supaya kalau yang pertama tentang keluarga itu keluargaku surgaku, Kingdom Family ini bagaimana kita bisa meninggalkan legacy, warisan rohani yang bersifat kekal kepada generasi di bawah kita. Ya, sebab banyak orang, maaf saya tidak mengatakan kami yang terbaik. Kadang-kala ada pun hamba Tuhan pendeta sekalipun ternyata anak-anaknya hidup tidak benar dan sebagainya. Betul. Ya, nah saya bersyukur kami bertiga, anak-anak kami bertiga, tiga-tiganya takut Tuhan, tiga-tiganya melayani Tuhan, dan tiga-tiganya dianugerahkan lulus kuliah dengan predikat summa cum laude semuanya, Pak. Luar biasa. Jadi by the grace of God tentunya. Amin. Jadi itu nanti hal-hal yang akan kami bahas nantikan di buku baru namanya Kingdom Family. Biasanya kalau orang anak-anak sudah jadi sebanyak berapapun anak pasti kan pergi juga. Terus istilah psikologinya dibilang kan emptiness ya Pak ya, merasa kesepian lagi. Ya memang secara psikologi awal-awal kami tidak bisa dipungkirin rasa seperti itu. Cuman tadi seperti Pak Roni bilang, satu kita harus justru berkarya. Terus yang kedua hati-hati dengan midlife crisis loh Pak. Nah justru kondisi emptiness, terus kemudian usia-usia tertentu 40 sampai ke atas itu seringkali yang perempuan menopause terus jadi aneh-aneh, yang laki merasa midlife crisis juga aneh-aneh, istilahnya kan puber kedua. Nah justru ayo lewat kita semakin berpacaran, bersama-sama kita berkarya, multiplikasi lah ya bersama-sama, memaksimalkan potensi. Justru itu akhirnya, oh ya Pak, ada penelitian terbaru. Justru umur yang paling berdaya guna maksimal itu umur 60 sampai 70 tahun loh Pak. Haleluya. Ini 60 years ya. Iya. Terus kemudian tahun yang kedua adalah 50 ke 60. Ya. Nah, jadi semua yang mendengar Bahana di sini jangan berpikir, oh aku udah tua, aku nggak sanggup lagi. Terus kemudian yang aneh-aneh, jadi midlife crisis. Tidak, justru emptiness, anak-anak pergi, berkaryalah. Inilah waktu suami istri berkarya bersama-sama. Amin, amin. Wow. Terima kasih Bu Nancy, Pak Roni untuk tips-tips yang dibagikan
kepada sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Nah baik, ini sebelum kita akhiri dalam perbincangan ini mungkin ada pesan khusus yang bisa Pak Roni atau Bu Nancy sampaikan, terutama kepada keluarga-keluarga yang hari-hari ini mungkin sedang bermasalah, bahkan mungkin ada yang sedang diambang kehancuran. Mungkin bisa memberikan tips, saran, baik dari Pak Roni maupun Bu Nancy terhadap keluarga-keluarga yang sedang bermasalah ini. Silakan Pak, untuk menolong mereka keluar dari kemelut rumah tangganya. Iya, saya percaya Ibrani 13 ayat 4 itu, hendaklah semua orang menghormati pernikahan dan jangan mencemarkan tempat tidur. Pezinah dan pesundal akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi yang pertama, hormati lembaga nikah. Ya, bahwasanya itu dibuat oleh Tuhan. Dan kita harus menghormati dia, lembaganya ini yang harus kita hargai. Jadi karena kita hargai dia, tentu akan membawa dampak di mana kita akan berdua untuk bisa menghargai apa yang Tuhan sudah buat. Lalu berikutnya adalah saya sudah berpikir yang 4 tadi itu Pak. Jadi ayo tetap pegang covenant ya. Lalu kemudian Christ likeness, Christ center, pacaran, terus ya belajar bangun lagi. Dan tentunya kalau berat sekali, milikilah mentor atau bapak-bapak rohani. Hiduplah dalam komunitas yang sehat juga. Punya komunitas yang sehat gitu loh. Ya, supaya bisa ada yang bisa dipercaya untuk membagi beban dan sebagainya. Lalu kemudian berikutnya yang saran saya adalah tentu lepaskan pengampunan yang terus-menerus ya. Kita ini namanya suami istri ya. Jadi belajar untuk bisa menerima satu dengan yang lain seperti itu, dan nobody is perfect ya. Kita semua berjalan menuju keserupaan, tapi terus lepaskan pengampunan kepada pasangan kita. Saya percaya ya kasih Kristus itu yang pernah kita alami. Kita pernah berdosa tapi kita diampuni dan kasih tanpa syarat. Maka sekarang karena kita sudah mengalami pengampunan, ayo kita lepaskan itu juga kepada pasangan kita dan kepada orang lain lagi. Lalu kemudian yang terakhir, Yesus berkata, Matius 22 ayat 39, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah saya berkata buat juga termasuk yang belum menikah, ataupun yang sudah menikah, bahwa seringkali masalah dengan pasangan terjadi karena kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita belum bisa menerima diri kita sendiri. Kita belum bisa melihat diri kita itu berharga di mata Tuhan. Alkitab bilang kamu biji mataku, kamu bangsa yang kudus, umat yang kepunyaanku sendiri. Ya, kamu kerajaan imam. Aduh, kamu perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Kalau seseorang tidak beres dengan dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mencintai dengan baik? Jadi itu kayak begini Pak. Before you love other, you have to love yourself. I love you because I love me. Bereskan hubunganmu dengan dirimu, beres. Ketika kamu beres, kamu tahu identitasmu keserupaan dengan Kristus, kamu biji matanya Tuhan, kamu umat tebusan Tuhan, bangsa yang kudus, kerajaan imam. Wow, ketika kita terima siapa kita, mudah kita untuk bisa menerima pasangan kita, bisa menerima orang lain dengan baik. Itu Pak. Amin, amin. Terima kasih untuk tips yang dibagikan oleh Pak Roni kepada pemirsa sahabat Bahana yang kiranya apa yang disampaikan Pak Roni juga menolong untuk kita bisa terus membangun kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan. Yang mungkin yang bermasalah, yang retak dipulihkan, yang diberkati akan terus makin diberkati. Terima kasih Pak Roni dan Bu Nancy untuk waktunya. Saya berikan kesempatan terakhir, berikan closing statement kepada sahabat Bahana dalam kesempatan kali ini. Silakan, apakah Pak Roni atau Bu Nancy atau berdua? Monggo. Aja, saya sudah banyak ngomong. Monggo Bu Nancy. Buat Tuhan, anggurnya akan selalu manis. Kalau orang bukan anggur baru loh. Bukan anggur baru ya Pak ya. Yohanes pasal 2 itu bukan anggur baru. Bukan anggur baru, salah. Itu anggur yang baik. Kalos, bahasa aslinya bahasa kalos. Yunaninya kalos. Jadi mungkin keluarga-keluarga sahabat Bahana yang mungkin pernikahanmu hanya tinggal status, padahal di dalam rumah sudah enak, udah ilfil, ayo datang pada Yesus. Tuhan akan membuat mujizat lagi, sehingga anggurmu akan menjadi anggur kalos, anggur yang manis, anggur yang berkualitas, semakin menyala-nyala lagi, diperbaharui lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Nancy untuk closing statement yang sangat powerful.
Dan saya percaya keluarga-keluarga Indonesia diberkati dengan apa yang disampaikan hambanya Pak Roni Daud dan Ibu Nancy. Ya, biarlah anggur cinta itu ya diperbaharui, bukan anggur baru tapi anggur yang mungkin tadinya sudah tawar, Kualitas. itu dibuat berkualitas lagi sehingga pernikahan kita akan tetap langgeng abadi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Pak Roni, Bu Nancy, salam sehat selalu, sampai jumpa kembali ketika nanti kembali ke Indonesia, dan saya tunggu penyelesaian buku Kingdom Family yang akan menjadi blessing bagi jemaat dan keluarga Tuhan di Indonesia atau di bangsa-bangsa. Shalom, terima kasih. Shalom. Nah, sahabat Bahana, demikian obrolan saya kali ini bersama kedua hambanya suami istri yang sangat diberkati dan dipakai Tuhan. Ya, kita bisa belajar banyak dari Pak Roni Daud dan Bu Nancy, bagaimana membangun sebuah kehidupan rumah tangga yang diberkati sehingga bisa menghadirkan surga dalam keluarga, bukan pada masa awal pernikahan, tapi sampai kapanpun kita tetap berada dalam suasana surga di keluarga kita masing-masing. Nah, seperti sahabat Bahana bisa lihat di depan saya ada buku dari Pak Roni Daud, Sekeluarga, judulnya Keluargaku, Surgaku. Pastikan pemirsa sahabat Bahana yang belum pernah membaca dan memiliki buku ini, segera dapatkan dan pesan buku ini. Dan ada 2 buku lain yang sudah diterbitkan dan ditulis Pak Roni, yaitu Hati Seorang Putra dan Healing Worship. Silakan pemirsa sahabat Bahana bisa mendapatkan buku-buku dari Pak Roni Daud Simeon sambil menunggu buku yang baru nanti, Kingdom Family, dan bisa memesannya langsung hubungi nomor kontak ini 0811 2860 877. Saya ulangi, hubungi nomor kontak 0811 2860 877. Silahkan langsung berhubungan dengan nomor ini dan nanti sahabat Bahana dilayani untuk bisa memesan dan mendapatkan buku-buku dari Pak Roni Daud Simeon. Akhir kata, saya berdoa sahabat Bahana terus semangat, ya, sukacita dalam anugerah kasih karunia Tuhan Yesus, dan sehat selalu, diberkati dan menjadi berkat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.